Salam budaya desa. Baik, selamat siang Sobat Kongres. Kita ketemu lagi di layar webinar. Webinar kali ini kita merujuk pada bagaimana perempuan untuk masa depan, desa, dan bagaimana arah tatanan Indonesia baru yang inklusif dan berintegritas. Dalam hubungan sosial dan peristiwa-peristiwa kekerasan, orang juga harus melihat, kita harus melihat bahwa semuanya itu berawal ada ujungnya di sebelah sana dan berakhir di sini sebagai suatu kesengsaraan khususnya untuk perempuan. Saya kira itu ya, jadi nggak bisa hanya menerapkan, oh bikin ini, oh kepala desanya di training atau apa-apa, nggak bisa. Demikian pula program-program, kayak yang Jateng Dayang, Cengwong Metang segala macam, lalu lumbung ini, itu yang namanya pemerintah, kalau dalam hal ini mengutip Mbak Risa Negara, itu hanya harus, bukan hanya karena repot banget, berat banget, menanggalkan sendiri proyek pembangunan basis proyek pembangunan di kepalanya, tapi mendengarkan langsung apa sih yang dibutuhkan, policy-policy apa yang dibutuhkan supaya gerakan masyarakat ini hidup dan berlangsung. Yang pertama, saya kira ini sesuatu yang ironis ya, jika pelaku pemerkosaan adalah, saya tidak baca kasus itu, jika pelakunya adalah anggota keluarga, menunjukkan lemahnya kontrol keluarga karena peristiwa itu justru terjadi di saat sebuah anggota relatif berada di rumah. Nah, tapi untuk melihat kasus itu bagian dari dampak pandemik, saya kira kita perlu melihat angka pemerkosaan secara umum gitu ya. Hanya saja saya melihat bahwa pada saat kuatnya dua hal ya, kuatnya posisi laki-laki dan pada saat secara moral itu kemudian kejahatan moral itu muncul, sebetulnya aspek-aspek secara umum keterbukaan di keluarga, secara umum juga sebetulnya posisi kemampuan anak di dalam kreativitas mereka itu menjadi bagian dari negosiasi di dalam pengalaman kami. Menghentikan dari diri sendiri. Pertanyaannya kemudian sulit apa tidak sih? Nah, ada yang mengatakan sulit, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, persoalan ini kita mau berdirinya di mana? Kalau saya sih mengatakan kesulitannya itu pada saat memulai. Tapi pada saat kita sudah berani untuk memulai, maka kesulitan itu akan hilang sendirinya karena ada semangat yang ada dalam diri kita bahwa kita harus menghentikan dari diri kita, diri kita. Pemahaman desa ternyata tidak sama, Mas. Di luar Jawa tidak ada konsep tentang desa yang kota dan Jakarta. Di luar Jawa lebih mengenal ruang genealogis bukan administrasi. Bagaimana menyikapi hal tersebut dalam Indonesia baru nantinya? Desa-desa yang ada di luar Jawa yang secara spasial masih sangat luas, itu sangat beruntung daripada Jawa. Mengapa? Desa itu sebetulnya adalah sumber pangan. Kalau kita merasionalkan mengenai kehidupan bangsa, itu yang namanya bangsa itu butuh pangan. Pangan itu tidak ada di kota, adanya di desa. Desa itu adalah bahan mentah pangan. Memang nanti pabrik-pabrik pengolahnya banyak di kota, tapi sesungguhnya kalau desa mogok, selesai sudah. Kenapa harus menjadi kota? Karena begitu Anda semua bermimpi menjadi orang kota, Anda itu meninggalkan desa dan meninggalkan seluruh reasoning yang begitu solid, yang pada saat yang sama harus Anda pahami kesolidannya, kemudian Anda urai sendiri. Begitu Anda ke kota, begitu Anda pengen menjadi orang kota, Anda belajar ilmu kota tadi seperti yang saya bilang, dan Anda mengkonfrontasikannya dengan desa, nggak akan jalan.